Ini kita ke informasi lainnya, seorang relawan COVID-19 warga di Tulungagung, Jawa Timur ini ditangkap pihak kepolisian setelah melakukan, ini diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap salah seorang warga yang melanggar jam malam hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Kita harus mengeblur gambarnya ya Bayu ya, karena ini memang ada beberapa tindakan kekerasan yang memang tidak sepatutnya untuk disaksikan. Nah, ini yang tadi Anda lihat adalah video amatir AP, warga ke desa Sumber Dadap, Kecamatan Pucang Laban saat menjegal Sarto. Ini korban namanya Sarto. Korban langsung terjatuh dengan posisi kepala membentur ke aspal. Peristiwa itu berawal saat AP sedang berjaga malam di wilayahnya. Kemudian muncul korban yang berjalan melintas berjalan kaki sambil membawa senjata tajam. Warga sempat bertanya identitasnya namun korban tidak menjawab. Kemudian warga khawatir korban akan melakukan tindak pidana kejahatan dan mencegat korban. Tersangka dari belakang menjegal kaki korban hingga terjatuh dengan posisi kepala membentur aspal. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Ya, pagi ini kita akan langsung berbincang untuk mengenai kasus ini bersama dengan Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Gunapandia. Selamat pagi Pak Kapolres. Pak Kapolres. Ya, selamat pagi Mbak Vita. Ya, selamat pagi Pak Kapolres. Kita ingin tahu Pak, ini sebetulnya apa ya Pak ya yang memicu pelaku melakukan hal seperti ini? Jadi pada saat itu, tepatnya tanggal 12 Mei, pukul 23.00, ada seorang pria yang berdiri di pinggir desa Gemuk yang membawa sebilah pisau. Masyarakat curiga bahwa orang ini kan tidak dikenal Mbak. Mereka curiga bahwa korban ini apakah mau melakukan tindak pidana ataupun melakukan tindak pencurian. Sehingga petugas masyarakat yang berjaga di sana menghubungi Polsek Pucang Laban. Tidak lama kemudian Aibtu Didik sampai di TKP, memberikan perintah agar korban ini menjatuhkan pisau yang ada di tangannya. Karena saudara Ap ini ada di belakang korban, dengan sigap dia mencegal kaki korban dari belakang sehingga korban terjatuh ke samping sehingga membentur aspal kepalanya, terluka, sehingga setelah itu pisaunya langsung diambil, diamankan. Korban langsung dibawa ke posko gugus COVID-19. Ditanya oleh PLT Kades, korban hanya diam saja dan tidak menjawab. Keesokan harinya, korban ini dibawa ke puskesmas Puser. Setelah itu, karena kondisinya semakin memburuk, akhirnya dirujuk ke rumah sakit Iskat. Tepatnya pukul 13 siang keesokan harinya, korban dinyatakan meninggal dunia. Ya, Pak, waktu tadi pelaku menjegal korban begitu ya Pak, apakah pada saat kejadian memang ada indikasi bahwa korban ini akan menyerang beberapa orang di situ? Karena kan sudah membawa senjata tajam, mungkin saja itu tindakan membela diri. Jadi gini Mas, memang jarak rumah korban ke lokasi itu lebih kurang sekitar 7 km. Sehingga pada saat malam itu masyarakat tidak ada yang mengenali identitas korban tersebut, sehingga mereka menelpon petugas anggota kita Aibtu Didik. Pada saat itu sesampai di lokasi, Aibtu Didik ini sudah memerintahkan agar korban menjatuhkan pisaunya tersebut. Tetapi perintah tidak diindahkan gitu loh Mas. Ya, kalau berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi Pak, ini sebetulnya korban ini mau kemana ya Pak ya, dan mau ngapain? Jadi menurut keterangan adiknya korban Mbak ataupun adiknya almarhum saudara Sarka, memang korban ini pekerjaan sehari-harinya memang mencari kayu bakar ke hutan baik siang maupun malam hari Mbak. Oke. Nah, berarti apakah pas malam itu sudah ada informasi bahwa memang korban akan mencari kayu bakar itu Pak? Karena kan Mas, jarak rumahnya korban ini dengan
lokasi kejadian itu lebih kurang 7 km, sehingga masyarakat sekitar tidak ada yang mengenali korban tersebut. Oke. Nah, Oke, waktu apa diminta menjatuhkan apa senjata tajamnya ya Pak tadi oleh personil kepolisian, apakah tidak ada apa keterangan atau berbicara dari korban kepada warga yang ada di situ, maksud dan tujuannya? Ya, itu tadi memang menjadi permasalahan, Mas. Pada saat ditanya ataupun Aibtu Didik memberikan perintah agar menjatuhkan pisau itu, korban ini hanya diam saja dan tidak menjawab. Oke, Pak, informasinya kita ingin konfirmasi ya. Informasi yang kami dapatkan, ini korban memiliki gangguan jiwa itu betul atau tidak ya Pak? Ya, menurut keterangan daripada adiknya korban, memang korban ini ada sedikit mengalami gangguan jiwa, Mbak. Oke, baik. Oke. Dengan konstruksi kasus yang ada, pelaku ini akhirnya dijerat apa Pak pasalnya kemungkinan? Jadi setelah itu kita langsung keesokan harinya pelakunya langsung kita amankan dan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 dan 3, penganiayaan yang menyebabkan korban luka dan meninggal dunia, ancaman hukumannya 7 tahun. Baik. Terima kasih Pak Pandia atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas Pak, semoga sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesaat lagi kita akan membahas tema soal tadi yang Bayu sampaikan di awal ya Bayu ya. Ada tagar Indonesia Terserah. Ini kemudian yang diinisiasi oleh sejumlah tenaga medis dan kemudian viral di media sosial. Kita nanti akan bahas sebetulnya apa sih kerisauan atau keresahan yang saat ini dialami oleh para tenaga medis kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita akan kembali saat lagi.